Petrucci sebut motor KTM MotoGP seperti Moto3. Musim ini, pabrikan Austria kembali menurunkan 4 pembalap dengan 4 mesin pabrikan di kelas utama terbagi dalam 2 tim. Salah satunya adalah mantan rider Ducati Danilo Petrucci yang sekarang baru bergabung dengan Tech3 KTM Factory Racing. Petrucci menjadi pembalap paling besar di KTM dengan tinggi badan 181 cm dan berat badan mencapai 80 kg. Postur yang terlampau besar ini sedikit mempengaruhinya dalam beradaptasi dengan RC16 milik KTM. Dalam 2 balapan awal sejauh ini, Petrucci menyembunyikan kekecewaannya setelah hasil buruk di Qatar dan Doha. Ada banyak hal pada motor yang dikeluhkan Petrucci, mulai dari akselerasi sampai top speed. Dan juga soal ukuran motor yang belum nyaman dipakai oleh Petrucci dengan tubuh besar. Joan Mir tak ingin berekspektasi tinggi di MotoGP Portugal 2021. Pembalap Suzuki X-Star, Joan Mir, berbicara mengenai peluangnya pada balapan seri ketiga MotoGP 2021. Mir sangat berharap bisa tampil lebih kompetitif setelah meraih hasil kurang memuaskan pada 2 seri pembuka musim ini. Rider asal Spanyol itu gagal dalam perebutan podium di MotoGP Qatar 2021. Mir harus puas finish keempat setelah dibalap oleh Johan Zarco dan Francesco Bagnaia jelang garis finish. Sementara pada balapan kedua, Mir mendapat hasil lebih buruk dengan hanya finish di posisi ke-7. Hasil ini jelas menjadi awal yang kurang baik bagi Joan Mir yang merupakan juara bertahan musim 2021. Untuk itu, Mir berharap bisa tampil lebih baik pada balapan berikutnya. Rekan satu tim Alex Rins itu mengincar kemenangan pada seri ketiga yang digelar di sirkuit Portimao, Portugal. Namun di sisi lain, Joan Mir sendiri belum sepenuhnya yakin apakah motor Suzuki bisa kompetitif di sirkuit Portimao, Portugal. Meski demikian, ia tetap menyambut balapan berikutnya dengan positif dan berharap bisa meraih hasil yang terbaik. Usai mentas pada 2 balapan di sirkuit Losail Qatar, para pembalap di kelas utama MotoGP akan kembali mengaspal pertengahan April nanti di sirkuit Portimao, Portugal. Dovizioso sebut Johan Zarco paling oke di MotoGP Qatar dan Doha. Andrea Dovizioso mengaku kagum pada performa Johan Zarco dalam MotoGP Qatar dan Doha, di mana rider Pramac Racing itu sukses 2 kali naik podium usai finish kedua. Dalam balapan pertama, Zarco start posisi ke-6 dan langsung merangsek ke posisi terdepan bersama Bagnaia, Miller dan Jorge Martin. Keempatnya melakukan start fantastis dan langsung memimpin balapan. Namun pada lap ke-15, mereka hanya bisa pasrah melihat Maverick Vinales mengambil alih pimpinan balapan. Dalam balapan kedua, Zarco start dari posisi yang lebih baik. Dari posisi kedua, ia langsung mampu bertahan di belakang Martin sepanjang balapan. Andrea Dovizioso meyakini bahwa Johan Zarco tampil sangat pandai dalam kedua balapan ini, namun tak terlalu kaget karena Pramac memang selalu mendapatkan senjata ampuh dari Ducati. Dovizioso juga ditanyai sensasinya menonton 2 balapan di Qatar ini dari rumah, mengingat ia sedang vakum dari MotoGP. Rider Italia ini mengaku janggal, namun tak terlalu kangen pada sirkuit Losail karena biasanya jalannya balapan di Tech itu tak menjamin performa yang sama ketika kembali ke Eropa. Mandalika resmi gagal gelar MotoGP Indonesia 2021. MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika resmi tidak akan digelar pada musim 2021. Keputusan itu diambil oleh perwakilan Dorna Sport dan FIM melakukan inspeksi pada hari Rabu kemarin. Pihak Dorna Sport dan FIM dalam pernyataan resmi menyatakan puas dengan perkembangan pembangunan sirkuit Mandalika yang ditargetkan rampung pada pertengahan 2021. Namun, meski pihak Indonesia Tourism Development Corporation dan Mandalika Grand Prix Association optimis sirkuit Mandalika sudah bisa menggelar balapan MotoGP Indonesia tahun ini, Dorna Sport dan FIM memastikan MotoGP Indonesia baru akan digelar pada awal tahun depan.
Pihak Dorna Sport dan FIM juga membuka kemungkinan sirkuit Mandalika untuk menggelar tes dengan pesertanya para pembalap kelas MotoGP pada akhir 2021. MotoGP Thailand dan MotoGP Malaysia dijadwalkan akan berlangsung pada akhir musim 2021. Peluang terbaik sirkuit Mandalika menggelar tes terjadi pada pertengahan Oktober 2021 atau awal November 2021. Sebelumnya, MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika masih menjadi satu-satunya seri cadangan di kalender MotoGP 2021. Dengan kepastian ini, maka status MotoGP Indonesia tidak lagi dicadangkan. Marc Marquez dan Pol Espargaro punya hubungan kurang baik. Pembalap anyar Repsol Honda, Pol Espargaro, mengakui hubungannya dengan sang rekan setim Marc Marquez tidak terlalu baik di masa lalu. Akan tetapi, dia menyatakan hubungan mereka saat ini lebih baik ketimbang sebelumnya. Sebagaimana diketahui, Pol mempunyai rivalitas panas dengan Marc Marquez saat tampil di kelas 125cc dan Moto2. Persaingan panas itu berujung pada perebutan gelar juara, tetapi Marc Marquez mampu keluar sebagai kampiun. Sekarang, Pol dan Marc Marquez dipertemukan di garasi Honda. Pol Espargaro menyatakan dirinya dan Marc Marquez tidak perlu berteman akrab, tetapi hanya perlu memiliki hubungan yang ramah di garasi. Saat Marc Marquez absen, Honda bergantung pada Pol Espargaro untuk meraih hasil positif. Akan tetapi, capaian pembalap asal Spanyol itu tidak terlalu bagus pada dua balapan pertama musim 2021, MotoGP Qatar 2021 dan MotoGP Doha 2021. Valentino Rossi temukan senjata baru untuk MotoGP 2021. Pembalap Petronas Yamaha SRT, Valentino Rossi, melihat secerca harapan di balik hasil buruk yang dia raih pada dua seri pertama MotoGP 2021. Rossi menelan pil pahit setelah meraih hasil kurang memuaskan pada dua seri pertama MotoGP yang berlangsung di sirkuit Qatar. Sempat mencuri perhatian dengan merebut posisi keempat saat kualifikasi MotoGP Qatar, Valentino Rossi tenggelam di posisi belakang. Masalah degradasi ban belakang membuat Valentino Rossi melorot ke urutan 12 ketika balapan pertama musim ini berakhir. Kondisi Rossi makin miris pada seri berikutnya yaitu MotoGP Doha dengan hasil posisi ke-21 pada kualifikasi. Cibiran dan pandangan miring diterima Valentino Rossi akibat hasil minor pada dua balapan pertama musim ini. Tidak sedikit pihak yang menilai dia sudah seharusnya gantung helm alias pensiun menyusul performa miris dan usia yang menua. Berada dalam posisi tertekan, pembalap berusia 42 tahun itu masih menemukan secerca harapan untuk tampil lebih baik pada seri berikutnya. Valentino Rossi merasa telah menemukan senjata baru terlepas dari penampilan babak belurnya pada MotoGP Doha 2021. Rossi menemukan sebuah setelan yang membuat ritme balapnya lebih konstan. Solusi tersebut agak disayangkan Valentino Rossi karena baru ditemukannya ketika situasinya saat balapan tidak ideal. Senjata baru tersebut membuat sang pembalap asal Italia berharap bisa tampil kompetitif pada seri ketiga MotoGP Portugal. Rossi juga berharap dia bisa memperbaiki ritmenya dengan menemukan grip yang lebih besar dengan ban belakangnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.